Sebenarnya raising a kids is task for one village. Artinya ketika kita mau membesarkan satu anak itu tugasnya satu desa gitu. Iya, setuju Ibu. Jadi bukan tugasnya orang tua aja. Apa tadi Bu istilahnya? Anakku, anakmu. Ya, saya suka kasih istilah begini. Ya, anakmu itu anakku dalam artian begini Ibu. Walaupun dia anak orang lain, tapi sebagai manusia, saya bertanggung jawab tentang keberlangsungan hidupnya karena dia merupakan generasi bangsa. Kira-kira seperti itu. Next-nya akan menjadi pemimpin gitu kan. Darah tinggi, misalnya hipertensi, sakit hipertensi, ada obatnya, long lasting, minum tiap hari gitu. Kalau ke psikolog, psikiater namanya disorder. So you live with that kind of disorder for the rest of your life. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Sobat Adiaksa yang kami hormati, cintai dan banggakan. Sedikit berbeda, podcast Kejaksaan Agung Republik Indonesia hari ini akan dipandu oleh perempuan. Ada saya, Marta, panggil saya Kakak Ta. Ada saya Marcel, panggil saya Kakak Cel. Dalam acara Jaksa Sahabat Anak dan Perempuan, kami berdua akan menjadi host pada podcast kali ini dengan tema Anak Berkonflik dengan Hukum dari Perspektif Seorang Psikiater. Kakak Sel, menurut kakak kenapa ya kok begitu perlu Sobat Adiaksa juga mengetahui tentang bagaimana peran kejaksaan dalam mencegah adanya konflik anak berhadapan dengan hukum? Bukannya sebaiknya yang nakal-nakal langsung diproses hukum saja. Begini Kak Tata, apalah gunanya jika kita itu hanya menyalahkan, menghukum tanpa melakukan pencegahan? Apalah gunanya juga kita berbangga dengan hasil menghukum seorang sebanyak-banyaknya, apalagi yang masih berusia anak. Anak yang tentunya akan menjadi generasi penerus bangsa. Tentu diperlukan suatu kearifan untuk mencari cara bagaimana agar tidak berhadapan dengan hukum atau naik status berkonflik dengan hukum. Kejaksaan Republik Indonesia hadir melalui program Jaksa Sahabat Perempuan dan Anak. Sobat Adiaksa, kali ini kami hadirkan narasumber kita, yaitu Ibu Ratih Yuniarti Pratiwi, Magister Psikolog. Benar Ibu ya? Betul. Benar ya Bu? Gelarnya ya Bu, pagi. jangan sampai saya salah loh Bu. Seorang berprofesi sebagai psikologi klinis. Saat ini kita akan bersama dengan beliau selama kurang lebih 30 menit. Nanti kalau nggak cukup kita perpanjang lagi di episode-episode berikutnya. Karena banyak banget yang mau kita bahas tentang anak. Tema kita kali ini adalah tentang anak berkonflik dengan hukum dari perspektif ibu sebagai seorang psikolog. Kenapa mungkin tema ini yang kami jadikan sebagai satu hal yang menarik pada podcast kita kali ini? Karena jangan hanya para penegak hukum itu diidentikan bahwa sedikit-dikit harus proses hukum. Maka dari sisi perempuan dan anak, kami ingin mengajak semua pemirsa atau Sobat Adiaksa pada hari ini mengetahui mengapa seseorang menjadi anak yang berkonflik dengan hukum. Pertama kita mengenali dulu Bu, profesi Ibu sebagai seorang psikolog, psikologi klinis. Ya, psikologi klinis ya. Perbedaan dengan psikiater apa Bu? Kalau secara jenjang pendidikan, psikolog itu dari Fakultas Psikologi. Jadi S1 Psikologi, S2 Magister Profesi Psikologi. Kemudian kalau psikiater pasti dari sarjana kedokteran, spesialisasinya kedokteran jiwa gitu. Bedanya ke arah sana. Psikiater itu seorang dokter, betul. Psikolog belum tentu dokter. Psikolog nggak ada yang dokter. Oh, nggak ada yang dokter. Kecuali double degree. Oke. Dokter dan juga psikolog. Mungkin Ibu sedikit bercerita tentang profesi Ibu atau mungkin pengalaman Ibu sebagai seorang psikolog. Oke. Kalau psikolog itu sebenarnya secara psikolog klinis ya. Karena kalau psikolog itu ada beberapa macam. Ada psikolog klinis dan non klinis. Kalau klinis itu ada penanganannya dari anak sampai dewasa. Kemudian kalau yang non klinis ada pendidikan, ada psikolog industri, ada psikolog kriminal, ya itu sebutannya seperti itu.
Nah, kalau psikolog sendiri yang klinis, kita memang ada di bawah, baru diakui oleh Kemenkes. Jadi kita biasanya tuh harus ada STR, surat tanda registrasi, kayak dokter sama. Jadi selain surat izin praktek, kita ada STR-nya juga gitu. Jadi akhirnya ketika psikolog bersinergi bersama dengan psikiater, kami biasanya menangani kasus tuh bersamaan. Seperti itu. Kebetulan saya juga berpraktek di rumah sakit. Jadi kita akhirnya suka lempar-lemparan pasien. Dalam artian ayo kita garap bersama nih pasien Bersama paralel. ya, Bu, ya? Betul. Bukan lempar-lemparan Enggak, tanggung bukan jawab kayak ya, Bu. bola, enggak. Ya oke, Bu ya. Apa yang membuat Ibu tertarik dengan dunia psikolog ini? Terutama saya lihat Ibu fokusnya kepada anak ya. Anak dan remaja. Iya. Untuk saat ini sih psikolog klinis itu penanganannya harus dari anak sampai lansia. Kita nggak boleh tebang kasus Tebang pilih usia. ya tebang pilih gitu kan. Saya nggak mau menerima kasus anak, saya nggak mau menerima kasus dewasa. Kita harus bantu semuanya. Tapi kalau bicara tentang passion, kenapa sih saya pengen jadi psikolog? Ini muncul pada saat saya kelas 5 SD. Dulu saya nggak tahu namanya psikolog gitu. Saya cuma pingin bilang sama ayah saya tuh nanti pingin punya profesi, bisa dengerin orang, bisa bantu orang, terus bisa nasehatin orang gitu. Terus ayah saya bawa saya ke temannya yang psikolog. Waktu itu di Lampung. Terus saya ngobrol, kok enak ya tante ini gitu, bisa dengerin orang cerita, bantu mengurai masalah. Ternyata itu namanya psikolog. Ya udah semenjak saat itu saya tuh kalau ditanya mau jadi apa, psikolog. So kalau gitu perbedaannya di mana? Jika Ibu sama-sama mengobati soal kejiwaan, seorang psikolog atau juga seorang psikiater, nah itu perbedaannya di mana? Nah ini dia. Ya. Mengobati itu nggak ada kasusnya di bahasa mengobati itu tidak ada di dalam dunia psikologi. Kita membantu seseorang untuk mengaktifasi problem solving skills-nya mereka. Kita namanya gangguan, bukan penyakit. Kalau di psikologi, kalau di dokter kan penyakit nih, darah tinggi, misalnya hipertensi, sakit hipertensi, ada obatnya, long lasting, minum tiap hari gitu. Kalau ke psikolog, ke psikiater namanya disorder. So you live with that kind of disorder for the rest of your life. Jadi kalau misalnya kadang-kadang nih Bu ya, orang tua membawa anaknya, dia berpikir anaknya dia ada sesuatu yang special, something soal kejiwaannya. Nah dokter ini biasanya kayak di film-film itu kasih obat penenang, ya. Kasih obat begini, kasih obat gitu. Nah itu bagaimana ya? Tenang ya. Ya itu biasanya antidepresan, ya tergantung diagnosanya apa. Nah memang itu yang memberikan adalah psikiater. Jadi kalau pertama datangnya ke psikolog, psikolog melihat udah perlu bantuan psikiater nih, kita akan merujuk ke psikiater. Jadi khusus psikiater diperlukan medicine, obat betul, farmakoterapi namanya. Ibu bisa kasih info kepada kami di mana Ibu berpraktek? Oke, saat ini saya berpraktek di 2 tempat. Ada klinik Kancil, itu daerah Tebet, dan Rumah Sakit Mitra Keluarga Depok. Di rumah sakit juga ya. Gitu. Oke, kemudian saya pikir saya ingin bertanya kepada Ibu, selama Ibu menjadi seorang psikolog itu pernah nggak ya ada satu case ya di mana ada seorang anak yang berkonflik dengan hukum? Banyak Bu. Oke, salah satunya boleh Ibu ceritakan pada kita? Ya mungkin secara general ya, karena kan biasanya itu konfidensial. Kalau yang ditangani itu memang biasanya dari sudut korban maupun pelaku. Ranah psikolog itu menangani korban dan pelaku. Ketika misalnya itu kasus dikirim ke klinik atau ke rumah sakit, kemudian kita coba lihat latar belakang dari sisi keluarga, lingkungannya, terus kemudian secara personality, apakah ada mengarah ke gangguan, motifnya dan lain sebagainya. Itu saya pernah punya pengalaman waktu itu. Saya menangani pelaku yang melakukan aktivitas seksual terhadap 18 perempuan gitu. Dan pada saat itu akhirnya saya minta perlindungan hukum juga.
Ini usia anak ya Bu ya? Kalau aku ini Iya nih, usia anak. ibu ya harusnya yang seharusnya memberikan perlindungan untuk seperti problem solver ya, Iya, namanya, maksudnya ternyata kemudian saya merasa ragu juga. saya titip pesan ke Pak Oke. Satpam, Pak Ya, tolong siap. ya Pak, jaga-jaga depan pintu. Karena saya juga seorang perempuan itu. Betul. Kalau dari segi seorang psikolog, bagaimana tentang usia Pembagian itu? ya. Oke, terlihat. Remaja itu terbagi menjadi 3, Bu. Oke. Ada remaja awal, early adolescence, ada remaja tengah, middle, Ya. ada late adolescence. Nah, remaja awal itu biasanya startingnya ya, usia pubertas, Usia pubertas. sekitar 8-9 tahun sampai sekitar 12 tahun. Nah, 12 sampai sekitar 15 itu middle. Ya, oke. 15, 16 sampai 24 tahun Oh. Ya. itu menurut UNFPA Ya, oke. masih remaja. Ya. Gitu. Nah, tapi memang ada beberapa referensi lain, remaja itu batasannya sekitar sampai 19 tahun. Kalau di undang-undang kita kan di bawah Iya. 18 tahun. Betul, 18 betul. tahun. Nah, tapi Pas, kalau secara 18 tahun. psikologi perkembangan biasanya memang kita mengacunya ke beberapa teori. Kalau gitu ya Ibu ya, dengan tidak mengenyampingkan apa yang memang sudah diatur oleh hukum negara ini. Betul, Itu berarti di betul. usia-usia begitu orang tua juga harus siaga ya Bu ya? Iya, ya. Siaga banget tuh. Masa paling berat remaja itu biasanya di 15 tahunan. Kenapa Ibu? Karena di situ mereka mulai yang namanya proses pencarian jati diri. Oke. Mereka mulai melakukan tindakan-tindakan yang masuk ke ranah kenakalan remaja, tindakan beresiko, enggak beresiko, enggak keren gitu. Karena secara otak, brain systemnya remaja memang cenderung akan memilih sesuatu yang ekstrim. Oh gitu ya. Mereka Berani mulai, menghadapi tantangan. Iya. Ada tantangan baru. ya, artinya misalnya mulai dari coba-coba merokok gitu kan, terus kemudian bolos sekolah, itu startingnya biasa di 15 tahunan gitu. Oke baik, memang di usia-usia seperti itulah kalau kita lihat fenomena sekarang ini ya Kak Kasel. Di beralaman media-media Ya di sosial, media iya. sedang banyak Kasus-kasus. memberitakan case yang terkait dengan seorang anak melakukan pemukulan kepada temannya, malah membunuh ibunya, membunuh ayahnya. Nah sebenarnya di usia-usia seperti itu seharusnya apa sih yang dilakukan oleh keluarga dulu Ibu? Justru bukan di usia itu, Bu. Oh bukan ya? Jadi Berarti salah jauh. gitu ya. Oh, jauh sebelumnya. Betul. Oke, siap. Karena proses pengasuhan itu tidak seperti menjentikan jari. Jari ya. Itu adalah bentuk dari kita seperti menanam benih. Jadi itu bagian self control. Jadi ada self control atau bagian pengaturan Pengendalian diri, ya, oke. pengendalian diri ketika mereka mau melakukan satu tindakan, apakah itu ranahnya oh saya mau responsif atau reaktif nih. Nah, itu kan dibangun dari kecil. Bagaimana anak terbiasa berekspresi secara emosi. Kalau mereka tidak pernah diberikan ruang untuk mengekspresikan emosi secara tepat, nah biasanya mereka akan mengekspresikan itu di luar. Misalnya contohnya anaknya nangis, disuruh diem. Udah diem, ngapain nangis? Padahal nangis adalah ekspresi. Betul. Betul. Jadi anak tuh dipaksa bahagia gitu kan. Mereka tidak diperbolehkan mengenal pendekatan, jenis perasaan lain. Iya. Atau berisik banget sih. Atau gitu aja nangis pengabaian. Nah, ini kan tanpa sadar dilakukan oleh orang tua. Jangan ganggu dong. Papa lagi kerja nih, mama lagi kerja. Udah kamu diam aja ya. Jadi anak itu bukan diafirmasi perasaannya, divalidasi perasaannya, kemudian dia kenal, oh ini namanya sedih ya, oh ini namanya marah. Yang akhirnya kemudian dia tahu bagaimana mengekspresikan secara tepat. Nah itu kan umur berapa? Dari prasekolah, Ya, literasi emosi. betul Ibu. Karena kan kadang-kadang kalau kita lihat nih baby ya, bayi lah ya, bawah 5 tahun itu kan belum bisa ngomong ya. Betul. Pengen makan kan pasti cuma nangis doang, Iya. oke? Kalau seneng kan cuma ketawa doang, Iya. belum bisa ngomong pengen makan gitu kan, Iya. belum ya? Atau pengen Sesuatu gitu. gitu. Betul juga. Sadar nggak?
Kadang-kadang sih kita lebih cenderung kepada udah diam, tenang aja, nanti dibeliin sesuatu ya kan langsung Ya, ya. padahal sebenarnya Karena anaknya langsung memenuhi keinginannya Ya, tanpa betul. kita ada pendekatan-pendekatan tidak ada atau validasi tidak ada emosi. emosi. Itu sebabnya kenapa kasus-kasus yang masuk ke klinik itu rata-rata membawa luka-luka masa lalu yang akhirnya dimanifestasikan dalam bentuk perilaku saat ini. Saya agak sedikit entah melenceng apa enggak ya Bu ya, definisi tantrum. Ya. Itu mungkin bisa Ibu jelaskan tantrum itu sebenarnya Tantrum tuh seperti apa sih? normal, Bu. Normal ya, oke. Semua anak harus melewati fase tantrum. Anak ya, Ya. bukan orang tuanya. Jadi usia tantrum itu biasanya terjadi dari usia 1 tahun sampai sekitar 4 tahunan. Tunggu dulu Bu, apa sih yang disebut dengan tantrum? Nah, Nah. tantrum. Tunggu dulu Bu, Atau izin-izin. kakak-kakak di sini masih ada yang sering tantrum. Kayaknya ada deh. Jadi gini, Iya, iya. tantrum itu Ya. luapan emosi. Oke, Bu. Ketika ada sesuatu yang terjadi tidak sesuai dengan harapan Oh. dan bentuk ekspresi emosi. Oke. Tantrum itu tidak selalu harus guling-guling di lantai. Oke. Dia nangis atau dia merengek itu bisa dalam kategori tantrum. Dan biasanya derajatnya beda-beda di setiap anak. Ada yang sampai guling-guling di supermarket. Ya. Terus anaknya disuruh diem karena bapaknya malu misalnya. Ibunya malu. Itu yang lebih sering terjadi Iya, kalau iya. anak pengen beli mainan yang mahal nggak punya duit nih orang tuanya Kemarin ada nih. itu, bapaknya ikut-ikut guling-guling akhirnya di lantai. Nah, itu permasalahannya Kasel. Oh. Yang terjadi adalah orang dewasanya join the party, ikutan Oh, tantrum. itu bukan tidak bijak ya, tapi Ya itu nggak boleh, nggak kan boleh, kita ya. orang dewasanya. Oh iya. Kalau orang dewasa tantrum, ada pertanyaan besar pasti. Kenapa nih? Udah dewasa masih tantrum. Jangan-jangan ada anak kecil di dalam dirinya yang dulu tidak pernah diberikan kesempatan untuk berekspresi. Belum Ya itu selesai. bahasannya inner child. Yes. Mungkin next bisa menjadi bahasan khusus tentang Iya, inner. kita bisa. Jadi mungkin kan takutnya ada yang belum memahami apakah tantrum ini sudah bibit awal karena tidak terlalu dipenuhi keinginannya, dia mulai itu perkembangan emosional maksud saya. Iya, iya, iya. Iya. Tantrum itu sebenarnya akan selesai Oh, kalau akan selesai, kita ya. tahu bagaimana merespon yang tepat. Responnya Betul, yang harus betul, tepat dan itu harus datang betul. dari orang tua ya Bu. Betul. Berarti hampir mirip dengan gini dong. Ketika saya bertemu dengan seorang anak yang masih belajar berbicara, Mhm. saya biasa mendengar dia bilang, "Au akan," gitu. Iya. Dia mau makan. Saya juga satu ketika akan berbicara dengan bahasa dia, "Au akan," gitu. Nanti dia nggak bisa dong bilang Ya, mau makan, betul. gitu ya. Itu udah nggak Hampir- boleh. Oh yes, oke, Ibu. Sebenarnya raising a kids is a task for one village. Artinya Oke. ketika kita mau membesarkan satu anak itu tugasnya satu desa gitu. Iya, setuju Ibu. Jadi bukan tugasnya orang tua aja. Apa tadi Bu istilahnya? Anakku, anakmu. Iya, saya suka kasih istilah begini. Ya, anakmu itu anakku dalam dalam artian begini Ibu. Walaupun dia anak orang lain, tapi sebagai manusia, saya bertanggung jawab tentang keberlangsungan hidupnya karena dia merupakan generasi Iya. bangsa. Ya. Kira-kira seperti itu ya, Bu? Nextnya akan menjadi pemimpin Ya, gitu kan. betul. Nah, untuk menciptakan generasi yang berkualitas ya kita memang harus bekerja sama Yes. memerangi itu, bukan hanya kekerasan, misalnya pornografi, karena pornografi pun akan berkaitan dengan hukum. Ya, Ibu. Terus misalnya kecanduan obat-obatan terlarang itu juga akan berkaitan dengan hukum. Gitu Jadi nggak kan. boleh dibiarkan gitu ya. Betul. Artinya pembiaran itu udah ada orang tuanya Ya. gitu kan. Itu Ibu. Ya. Nah, bahasa itu tuh. Ya. Oke. Artinya kalau sifatnya value, oke lah. Memang perlu ada boundaries. Tapi ketika itu kita lihat di depan mata, misalnya ada anak memukuli anak lain, yang jelas-jelas entah siapa yang salah, siapa yang benar, tapi itu adalah tindakan yang salah. Mungkin kita bisa untuk membantu saat itu melerai, gitu. Minimal melakukan itu. Atau pada saat misalnya kita bawa anak kita ke playground deh Bu, yang simpelnya gitu ya. Konkretnya. Terus kemudian ada anak lain yang menyerobot antrian. Walaupun anak kita tidak ada di situ, tapi kita perlu untuk mengingatkan, ayo antrinya dari sini ya, gitu. Itu salah satu bentuk edukasi. Saya Gitu. kemarin ada beberapa pertanyaan Bu. Ini kan ada satu kasus di satu daerah, kita tidak perlu menyebutkan tempatnya.
ada perilaku penyimpangan. Saya nggak bisa bilang, bisa mungkin saya sebut penyimpangan, ada kekerasan seksual Ya. anak usia 8 tahun terhadap anak usia 5 tahun. Oke. Pasti masyarakat juga butuh informasi. Apa sih penyebab sampai dengan usia segitu mereka mampu melakukan perbuatan tersebut gitu. Oke. Pastinya sebagai ibu, sebagai seorang psikolog pasti bisa memahami usia-usia segitu tuh di mana miss-nya kita sebagai orang tua. Oke, ini penyimpangan seksual atau penyimpangan seksual atau kekerasan seksual ya. Kalau penyimpangan seksual biasanya nanti ranahnya ke masalah personality. Tapi 8 tahun itu kan pembentukan kepribadian kita belum. tidak bisa menyebut sebagai Iya. penyimpangan seksual. Artinya mungkin ranahnya di kekerasan seksual Iya. atau Kekerasan sexual seksual, ya. harassment. Nah, tindakan-tindakan seperti itu mungkin saja terjadi ketika anak ini pertama yang paling mungkin dia pasti terpapar isu pornografi. Entah itu dari primary scene-nya orang tua, belum berpisah tidurnya sama orang tua, Ya. sehingga bisa melihat primary scene orang tua, atau tidak ada kontrol dari orang tua dari tontonan, atau ya dari lingkungan gitu. Tiba-tiba misalnya anaknya main game, ada pop up iklan yang nggak Ya. tahu apa, Ya. dia Itu sering pencet. muncul tuh di Facebook tuh yang macam-macam. Kemudian penasaran iklan. kan? Ya, dia pengen tahu. Ya. Betul, karena saya pernah menangani satu kasus ini kakak adik, Oh. gitu. Jadi adiknya yang kemudian menceritakan ke ibunya apa yang dilakukan oleh kakaknya. Adiknya laki-laki, kakaknya perempuan umur 9 tahun. Dari mana kakaknya itu pingin tahu? Karena itu pernah dia lihat di tontonan. Itu kan berarti sistem dalam keluarga ya, kontrol. Jadi saya selalu bilang ke orang tua upgrade skill, jangan sampai gaptek nih orang tua. Jangan cuma lihat history. Anak itu udah jago sekarang ngapus history gitu. Malah sekarang para orang tua lebih seneng gini, Iya. Bu. Kalau saya sih gatek, tapi anak saya tuh umur 4 tahun lebih pinter loh dari saya. Saya Bangga, iya, sesuatu dan ini kebanggaan. bangga ya. Padahal sebenarnya memperlihatkan bahwa lu sih orang tua yang kurang gitu. Sebenarnya memang Kira gitu. generasi 4.0 itu kan memang digital native ya, Iya, Bu. betul. Kita nggak bisa mengingkari bahwa mereka harus kenal dengan teknologi gitu kan. Nggak mungkin lah anak kita nggak dikenalkan dengan teknologi, apalagi zaman sekolah online. Sejak pandemi Iya, lah ya. sejak pandemi itu. mau nggak mau skill itu tuh harus mereka kuasai gitu kan. Tapi orang tuh harus di sampingnya, gak bisa lepas kontrol. Mereka belum ada self control yang terbentuk gitu. Jadi akhirnya family system dan value Value ya, Ya. nilai-nilai dalam keagamaan, keluarga ya. nilai-nilai budi pekerti yang sekarang agak disepelekan oleh para orang Betul. tua, mungkin karena para orang tua merasa sekarang lo zaman now Iya. gitu kan, nggak perlu lagi salaman dengan cium tangan atau dan sebagainya. Nah, yang sebenarnya itu merupakan bagian dari value itu tadi. Oke. Kadang-kadang saya sering bertanya kepada orang tua, ayah dengan ibu ya, value-nya apa dalam keluarga? Value apa? Oh, ternyata itu tidak menjadi bahan pembicaraan. Jadi value itu harus dibicarakan justru sebelum anak lahir. Dan itu harus dibiasakan oleh pasangan. Mungkin paling kecil soal panggilan kepada orang tua. Betul. Ya, Bu ya. Mungkin Betul. paling apa ya yang paling simpel Sederhana ya, sederhana. gitu. Kamu nanti kalau anak kita lahir tuh dia mesti panggil apa, dengan saya, Denger nih, pada denger nih. dengan saya ibunya, Edukasi atau dengan papanya tuh seperti apa. Itu mungkin hal kecil ya, Bu, tapi sudah dilupakan. Artinya setiap keluarga itu value beda. Tapi Ya. living value, misalnya gini, saya pingin anak saya nanti jujur, ngobrol sama pasangan. Jujur itu gimana? Dari Ya kita. gimana anaknya mau jujur kalau baru cerita dikit udah apa gitu. Besoknya anaknya nggak bakal cerita. Atau gini, ada tukang kredit yang datang, mama bilang pesan gini, nanti kasih tahu ya mama nggak ada di rumah. Padahal mama ada di situ dong. Itu sudah mengajarkan kepada anak bahwa jujur itu enggak perlu, bohong kadang-kadang perlu, kan begitu kira-kira. White lies ya. Ya, Bohong untuk kebaikan. Nggak ada. It's still Itu tetap lies. kebohongan. Iya. betul ya Bu ya. Betul. Enggak ada ya, saya setuju Iya. ya. sebenarnya. Artinya living values itu memang harus dibentuk. Gitu. Ya, perkembangan teknologi sekarang mau tidak mau kita harus cepat beradaptasi ya sebagai orang tua, sebagai anak. Cuman tetap perlu pendampingan secara intens ya Bu ya. Sangat, kepada anak-anak. sangat.
sesibuk apapun kita. Betul. Kita tidak bisa bicara kuantitas sekarang, apalagi orang tua di Jakarta. Waktu nggak ada, tapi quality. 15 menit satu hari quality time bareng bersama dengan anak, it's enough. Bukan berarti, oh kata psikolog 15 menit cukup. Enggak. Artinya 15 menit berkualitas. Jangan ketika anak ngomong, kita scrolling e-commerce. Ya cerita aja, mama dengerin kok. Itu sekarang Mama sering lagi terjadi. bikin story. Atau dalam suatu pertemuan sama-sama nih ada ayah, ada ibu dan ada anak, semuanya memegang handphone. Ya. Saya akan datang kalau ke keadaan seperti itu bilang gini, kok deket-deketan pada handphonean sih, WA-WAan begitu. Ya. Kira-kira seperti itu. Bentar Akhirnya ya, Mama bikin terjadi- story dulu ya. Kasihan ya Bu ya, momen duduk makan bersama, Iya, momen duduk betul. bicara. Ya Karena- itu juga buat kita ya, Ya nasihat buat kita, kita juga buat adik-adik semua. di sini yang calon-calon mau berumah tangga ya kan. Ya. Karena yang terjadi diskoneksi. Ya. Tidak ada apa, tidak ada kontak mata, tidak ada sentuhan. Akhirnya anak tangki cintanya tidak terisi. Nah, kalau anak pelaku kekerasan bersinggungan dengan hukum, ini dari sisi pelaku ya, Iya, kebanyakan tangki cintanya itu minus. itu dia ya Ibu. Itu dia rahasianya. Tangki cinta yang minus menyebabkan banyak terjadinya anak berkonflik Iya. dengan hukum, terutama sebagai seorang pelaku. Ternyata di situ rahasianya. Hmm. Jadi tangki cinta itu Harus love diisi tanks full. ya, Ya, harus full isinya. harus Oke. diisi terus. Ya, harus diisi terus dan harus full. Ya. Sesibuk apapun kita sebagai orang tua, sebagai kakak, sebagai saudara, Sebagai keluarga kita, orang-orang yang berada di sekitar anak Betul, tersebut, betul. saya rasa juga kita bisa membantu ayah ibunya mengisi tangkinya itu supaya love-nya agak full gitu. Ya, iya. Tapi mungkin saya mau kembali Bu, harapan Ibu Hmm. terhadap generasi kita saat ini, terhadap pemerintah, terutama kita ini kan juga APH kan Bu ya. Kira-kira apa sih Bu dalam kita menyikapi anak yang berkonflik? Kita fokus kita kali ini kan lebih kepada anak yang Berkonflik berkonflik dengan dengan hukum. Harapan Ibu sebagai seorang psikolog seperti apa sih? Apalagi kan Ibu pernah pendampingan sebagai ahli ya kalau saya nggak salah. Perlu adanya penanganan itu secara tuntas. Jadi bukan hanya ketika sudah putus hukum seperti apa, udah nggak ada pendampingan lagi, nggak ada lagi follow up, karena proses pemulihan psikologis itu tuh tidak bisa dengan 1-2 kali pertemuan, bahkan bisa berbulan-bulan, bertahun-tahun, dan itu dievaluasi. Menjadi orang tua itu memang nggak ada sekolahnya, tapi bukan berarti orang tua tidak punya kesempatan untuk mengupgrade skill mereka. Menikmati proses, terus kemudian selalu memampukan diri, memantaskan diri untuk, oh ya, saya sekarang sebagai ibu, saya sekarang sebagai ayah, dan peran saya apa, berbagi peran. Seperti itu sih. Sobat Adiaksa yang sangat kami cintai, dan kami berharap dengan adanya pembicaraan kami pada kali ini, Anda bertambah bersemangat untuk mencintai semua anak yang berada di sekitar kita, dengan satu tanggung jawab bahwa semua anak Indonesia adalah tanggung jawab semua masyarakat Indonesia untuk menjadikan negara Indonesia berkesinambungan, punya generasi penerus yang baik dan benar. Kita punya tanggung jawab atas itu semua, termasuk kita loh ya, aparat penegak hukum ya. Jangan cuma taunya hukum-hukum doang, berarti selesai gitu ya. Baik, mungkin demikian podcast kita pada hari ini. Kami tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, santi. Terima kasih banyak dan tetap semangat. Dan selamat menjalankan ibadah puasa. Oke, selamat berbuka juga ya.